My brothers and my sister, saudara-saudari seimanku yang imamat rajani, Opa ini hari ingin memberitahukan bahwasanya kita ini 2025 sudah hampir berakhir ya. Akan kita hadapi 2026 ya, bulan depan. Jadi kita harus berdoa dengan tindakan iman dan dipimpin oleh kuasa ilahi Roh Kudusnya. Ya, jadi ini firman-Nya berbunyi demikian. Jadi di tahun 2025 saya sendiri kan sering mengajarkan bahwasanya saya juga diajarin oleh kuasa ilahi Roh Kudus agar melakukan agar berdoa selalu di Markus 12 ayat 30. Jadi bunyinya demikian, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Jadi 2025 demikian, dan di 2026 harus konsisten ya. Seperti kalau saya berkhotbah demikian, ini bisa sebagai ambasador kerajaannya yang spiritual, yang selalu ingin memberkati saudara-saudari seimanku dan ingin memberitakan Injil Kristus yang mulia. Itu tujuan hidup saya. Demikian juga di 2026, puji Tuhan, aku akan melakukan hal yang sama loh. Jadi mari kita lihat firman-Nya ya. Firman-Nya berbunyinya, pertama, itu sangat harus kita penuhi, yaitu ada di 2 Taware 7 ayat 14, 15, 16. Saya bacain ya. Demikian firman-Nya, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, ya. Kemudian berdoa dan mencari wajahku. Ini 2026 kita harus lebih banyak merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku. Ya, ini yang diminta di 2 Taware 7 ayat 14. Ya, Opa sambung lagi ya. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Jadi kita yang imamat rajani, ya, yang hidup dipimpin oleh kuasa ilahi Roh Kudus, di 2026 tinggalkan yang di 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16. Itu ditinggalkan, dihilangkan. Kita mempunyai kecenderungan pikiran dan hati yang mempunyai vertikal intimasi dengannya. Ya. Nah, ini dia. Disebutkan di sini, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi kalau kita tadi merendahkan diri, berdoa, mencari wajahnya yang kudus, yang mulia, yang agung, maka Tuhan Yesus kita yang bertata di sorga, Dia akan memulihkan keadaan kita. Ya, jadi kalau kita ada berbuat dosa, ya Dia mengampuni. Makanya kita sering-sering juga harus mengampuni orang lain. Ya, yang tertarik di sini di 2 Taware 7 ayat 15. Ya, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Jadi kalau kita dari rumah beserta keluarga sering berdoa dan berdoa terus, ya, maka mata Tuhan, telinga Tuhan, Dia akan menaruh perhatian kepada kita semua dan di rumah kita, kepada setiap keluarga besar kita. Opa ulangi, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Ya, ayat 16, sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku
tinggal di situ untuk selama-lamanya, ya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Jadi kalau Tuhan memperhatikan rumah kita, doa kita, nah sekarang Dia menetapkan. Makanya di sini di ayat 16, sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Ya, that's okay ya. Itu penting banget. Jadi kita ini, hidup ini adalah berguna baginya. Adalah hidup ini selalu terkenang, terpusat kepadanya. Jadi 2026 pun kita harus menjadikan Holy Trinity kita dipimpin kuasa ilahi Roh Kudusnya, menjadikan kita harus berpikiran Christ is the center of our life. Christ, Jesus Christ is the center of our life. Kitanya sendiri pun seperti firman-Nya 2 Tawari 7 ayat 14, 15, 16 harus melakukan dengan efektif. Ya, kita baca, kita dengar, dan melakukan firman-Nya. Ya, tadi berarti 2 ayat. Markus 12 ayat 30 tetap dengan konsisten dilakukan. Ya, kemudian 2 Tawari 7 ayat 14, 15, 16 tetap dengan konsisten dilakukan, dipimpin kuasa ilahi Roh Kudusnya. Ya, ada 2 lagi ayatnya, tetap dengan konsisten dilakukan. Dan kita akan memperoleh di part 2, nanti Opa akan jelaskan. Ya, tapi selalu ingat pikiran kita yang dipimpin oleh Roh Kudus, dikontrol oleh Roh Kudus. 2 ayat 15 dan 16. Ya, demikian firman-Nya. Nanti Opa sambung lagi. Ini ada 2 ayat lagi. Opa sambung ya, satu lagi ya. Nah, ini ada di Pemazmur 91 ayat 14, 15 dan 16. Ya, di sini kalau kita udah mempunyai vertical intimation yang erat terjalin dengan Dia, ya, dengan Allah Bapa kita, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus kita, maka Tuhan di sini berjanji, kalau kita melekat hatinya kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab dia mengenal namaku. Tadi kan sudah dikatakan di 2 Tawari 14, namanya ada di dalam rumah kita. Yesus Kristus Tuhan, imam besar agung kita, juru selamatku yang setia. Ya, jadi hal itu kita maintain. Ya, di 2026 kita maintain bahwa nama Yesus Kristus tetap hidup dalam rumah kita. Nah, kemudian di Pemazmur 91 ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Jadi kalau kita berseru doa kepada Tuhan Yesus, Dia yang duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa surgawi, Dia akan menjawab kita. Jadi kita udah gak usah khawatir, gak usah takut apa-apa. Asal kita ada persoalan, ya persoalan itu bisa juga over. Nah, kita berseru kepadanya. Tapi tetap ingat ya, jangan melakukan 1 Yohanes 2 ayat 15-16 itu dihindarkan. Dan kalaupun ada tantangan, ada pencobaan, itu melatih iman kita. Kita berseru kepadanya boleh, tapi iman kita juga harus dilatih menjadi solid, menjadi steady dan bertumbuh. Iman itu bertumbuh. Bertumbuh artinya sesuatu yang belum kita lihat itu bisa terjadi. Ya, kita tidak bayangkan, tapi itu tidak pernah ada dalam pikiranku, tapi kita imanin bahwasanya itu bisa terjadi. 2026, Opa imani loh. Ini Opa sebutkan aja. Opa imanin, Opa akan pergi ke Singapura. Dan dari Singapura, Opa akan ke Hong Kong. Ya, tapi ini iman ya. Ya, maklumin tetap dengan rendah hati,
aku bersaksi dengan iman. Itu belum terjadi, itu tahun kemudian. Tapi selama aku melakukan firman-Nya yang tadi di Markus 12 ayat 30 dan di 2 Taware 7 ayat 14, 15, 16, kemudian di Pemazmur 91 ayat 14, 15, 16. Aku yakin Tuhan, Engkau akan memenuhi keinginan hatiku yang aku sudah sebutkan. Haleluya. Haleluya. Thank you ya teman-teman ya. Have a nice day. God bless you.